mudik dulu ya guys. Mudik. Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, bab 3077 cara mengontrol orang. Bab 7661 sampai bab 7665. Xiao Changkun tidak terlalu memperhatikan undangan tersebut. Lagi pula, dia tidak akan pergi jika diberikan kepadanya, dan dia tidak akan memberi tahu Malan. Saat ini, dia dipenuhi dengan sebuah pertanyaan. Setelah dia menutup telepon Xiao Wu, dia bertanya dengan bingung, "Presiden Pei, biayanya hanya 100 yuan untuk menyewa sopir. Mengapa Anda ingin bertanya pada Xiao Wu?" Presiden Pei berkata kepada Xiao Changkun dengan penuh arti, "Changkun, jika Anda mengambil posisi presiden di masa depan, Anda tidak perlu memahami bisnis, tetapi Anda harus memahami dunia dan aturan tak terucapkan di tempat kerja." Saat dia berbicara, dia mengangkat jari telunjuk kanannya, mengetukkannya ke udara, dan berkata sambil tersenyum, "Cara mendekatkan orang di bawah tanganmu adalah sebuah ilmu. Kamu tidak hanya harus memberi mereka permen dan sering menamparkan mereka, tapi Anda juga harus memberi mereka kesempatan. Biarkan mereka melakukan sesuatu untuk Anda." Ambil contoh Xiao Wu. Sebagai seorang pemimpin, jika Anda mengundangnya makan, keintimannya dengan Anda akan meningkat 5 poin. Kemudian Anda memintanya untuk membantu dan datang dan mengantar Anda di malam hari. Heon sebaliknya, keintimanku denganmu akan meningkat sebesar 50 poin. Jika seorang pemimpin selalu meminta salah satu bawahannya untuk melakukan bantuan kecil sesuai kemampuannya, maka Anda dapat yakin bahwa orang tersebut pastilah dirinya sendiri, dan meskipun dia belum melakukannya, dia akan segera menjadi miliknya sendiri. Terkadang orang begitu aneh, dengan segala macam ketaatan dan psikologi calo. Jika Anda hanya memerintahkan dia di tingkat pekerjaan, dia hanya akan mematuhi Anda, tetapi jika Anda memerintahkannya dengan tepat di tingkat pribadi, dia akan dapat mematuhi Anda. Puaskan psikologinya dalam melayani dan menyenangkan Anda. Jelas bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Anda, tetapi dia lebih bahagia dari Anda. Ini adalah psikologi sosial, dan ini juga merupakan cara untuk mengendalikan orang. Jika Anda punya kesempatan, kamu bisa belajar lebih banyak. Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Itukah yang terjadi?" Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya yang paling dalam. Jika Anda tidak percaya, lihatlah kami. Jika saya tidak meminta bantuan Anda, kami akan seperti ini." Berbicara begitu spekulatif. Mata Xiao Changkun tiba-tiba berbinar dan dia berseru, saya mengerti Presiden Pei, itulah maksudnya, luar biasa, sungguh menakjubkan." Presiden Pei dengan cepat menjelaskan, "Oh, ngomong-ngomong, Changkun, meskipun ini yang sudah saya katakan, saya tidak berniat mencubit Anda mengenai masalah ini hari ini. Saya hanya sangat menginginkan bantuan Anda. Ini adalah tipuan yang saya menangkan, tidak akan berguna untukmu." Xiao Changkun terkekeh dan berkata, saya tahu, jika Anda, Presiden Pei, dapat memberitahu saya hal ini, maka Anda pasti memperlakukan saya seperti milik Anda sendiri." Tentu saja, Presiden Pei berkata sambil tersenyum, "Terkadang,
Anda harus belajar lebih banyak dari pengalaman para pendahulu Anda. Yang lain menyeberangi sungai dengan merasakan batunya. Kita harus menyeberangi sungai dengan merasakan batunya. Jika kita menyeberang sungai dengan meraba batunya, kita mungkin licin. Saat itu, tidak perlu menyentuh senior. Saat dia jatuh, senior yang jatuh duluan. Saat kami melihatnya jatuh, kami berhenti dan berpindah ke orang lain. Xiao Changkun berkata dengan ekspresi terpelajar, "Saya mengerti, Presiden Pei, mendengarkan kata-kata Anda sungguh mencerahkan dan berguna tanpa akhir." Presiden Pei menghela nafas. Sebenarnya, masyarakat hubungan manusia kita adalah tentang memadukan hubungan manusia satu sama lain. Hubungan manusia itu seperti roda gigi yang berbeda saling terkait satu sama lain. Hanya dengan memiliki saya di dalam Anda dan Anda di dalam saya, kita dapat mencapai operasi yang terkoordinasi. Anda tahu, Anda membantu saya hari ini, dan secara tidak langsung saya membantu teman saya. Jika ketiga gigi kita menyatu dan dia memutar satu gigi ke depan, kita bisa memutar satu gigi ke depan. Xiao Changkun mengangguk setuju dan berkata dengan kagum, "Presiden Pei, pengalaman Anda sangat berharga bagi saya." Presiden Pei mengangguk dan berkata, "Saya akan menelepon teman saya dan memberitahu dia beritanya. Dengarkan saja, dia pasti akan sangat bahagia." Xiao Changkun segera menantikan reaksi pihak lain. Presiden Pei menemukan nomor dan memutarnya, sambil menyalakan pengeras suara. Panggilan itu segera tersambung, dan orang di seberang sana bertanya dengan cemas, "Lao Pei, bagaimana kabarnya?" Orang-orang itu bersiap-siap untuk pergi. Saya harus memberitahu mereka nomor kotaknya. Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang, jangan khawatir. Saya sudah meminta bantuan Wakil Presiden Xiao." Saat dia berbicara, dia berkata dengan sangat misterius, "Wakil Presiden Xiao adalah saudara laki-laki saya yang baik. Setelah saya memberitahu dia segera menghubungi saya untuk meminta bantuan. Coba tebak siapa yang menghubunginya di Tianxiang Mansion?" Pihak lain dengan cepat bertanya, "Apakah manajer mereka Cheng?" "Tidak," Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Coba tebak lagi." Pihak lain berkata dengan penuh semangat, "Oh, Lao Pei, jam berapa sekarang dan Anda masih meminta saya menebaknya? Kemarin saya memberitahu orang-orang itu tentang kotak emas, dan mereka sangat senang. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membawa poker dan pergi ke sana terlebih dahulu untuk memecahkan telurnya. Jika aku tidak memberitahu mereka situasi spesifiknya sekarang, aku mungkin akan mempermalukan diriku sendiri." Presiden Pei tersenyum dan berkata, "Baiklah, Saudara Zhang, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Wakil Presiden kami Xiao membantu Anda menghubungi Tuan Hongwu dari rumah Tianxiang. Tuan Hongwu menyuruh Anda memberikan berlian terbaik untukmu. Aku akan meninggalkan kamar pribadi untukmu. Aku juga akan menyiapkan jamuan makan dengan standar tertinggi untukmu." Saya pergi, pihak lain berseru. "Benarkah atau tidak, bisakah Wakil Presiden Anda langsung menghubungi Tuan Hongwu dan menyelesaikan masalah kotak berlian itu?" Presiden Pei berkata, "Saudara Zhang, berdasarkan pemahaman Anda tentang saya, mungkinkah saya bercanda dengan Anda tentang hal semacam ini?" Pihak lain langsung menghela nafas dan berkata seolah-olah dia selamat dari bencana, "Oh, Lao Pei, terima kasih, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku.
Butuh banyak usaha untuk mengundang orang-orang ini makan bersama. Aku hanya seorang penggemar. Jika aku mengacaukan hal ini lagi, maka aku akan benar-benar menembak diriku sendiri. Presiden Pei baru saja akan bersikap sopan ketika pihak lain tiba-tiba bertanya dengan gugup. Ngomong-ngomong, Lao Pei, kotak berlian di Tianxiang Mansion masih merupakan perjamuan tingkat tertinggi dan standar tertinggi. Jadi meja ini seharusnya tidak menghabiskan biaya ratusan ribuan. Terakhir kali seorang teman mentraktir saya makan malam di Pulau Hong Kong, 8 orang makan, hanya abalon bersayap burung layang-layang untuk setiap orang, yang harganya lebih dari 200.000 yuan. Daging saya sakit selama lebih dari setahun. Sekarang saya bisa melihat abalonnya. Baru saja terkena migrain. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Lao Pei, mengapa Anda tidak membantu saya berbicara dengan wakil presiden Anda? Jika tidak, berikan saja saya sebuah kotak emas. Ketika saya memberitahu Anda, saya mengatakan itu adalah kotak emas, harganya sedikit lebih terjangkau bagi saya. Presiden Pei berkata sambil tersenyum, Saudara Zhang, jangan terlalu gugup. Meskipun kotak berlian itu sangat mahal, Tuan Hongwu telah mengatakan bahwa demi teman saya akan memberi Anda diskon 50% untuk semuanya. Pembelian sekalipun Anda pergi ke kotak emas, Anda tidak bisa menghabiskan 100.000 yuan untuk makan, bukan? Sekarang dengan anggaran yang sama, Anda bisa menghabiskan uang yang sama di kotak berlian. Untuk uang yang sama, wajahnya beberapa kali lipat. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya mahal karena harga jamuan makannya, tetapi bahkan lebih mahal karena martabat kotak berlian. Jika Anda menelepon mereka sekarang dan memberitahu mereka bahwa kotak itu telah diubah ke kotak berlian, semuanya berakhir hanya untuk melihat apakah mereka bahagia. Astaga, pihak lain bertanya dengan tidak percaya, asli atau palsu, diskon 50%? Apakah hal sebaik itu benar-benar mungkin? Presiden Pei berkata, tentu saja. Ketika Tuan Hongwu menelepon wakil presiden kita Xiao, saya mendengarkan dari dekat. Setelah mengatakan itu, Presiden Pei berkata lagi, ngomong-ngomong, Saudara Zhang, izinkan saya memberi Anda lebih banyak informasi. Tuan Hongwu telah mengatakan bahwa jika wakil presiden kita Xiao datang, dia akan menerimanya secara pribadi dan juga akan membuat persiapan. 2 botol anggur berkualitas diantar ke kamar pribadi. Begitu dia datang, Tuan Hongwu juga akan datang. Belum lagi wajahmu bahkan lebih besar. Berapa harga 2 botol anggur untukmu? Ikuti saja rencana awalmu. Kamu setidaknya harus mendapatkan beberapa botol koleksi Maotai, kan? Tuan Hongwu akan memberimu 2 botol. Jika harganya 1 pon, di hotel seperti Tianxiang Mansion, mereka akan menagihmu setidaknya 10.000 hingga 20.000 yuan, yang akan menghemat 30.000 yuan lagi. Jika mereka memberikannya sebagai hadiah, itu datang dalam 2 botol 2 kilogram, dan Anda dapat menghemat setidaknya 50 atau 60.000. Ya Tuhan, pihak lain berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Lao Pei, terima kasih juga, Wakil Presiden Xiao, Anda harus membantu saya mengundang Wakil Presiden Xiao kemari. Presiden Pei tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya telah mengambil tanggung jawab untuk membantu Anda mengundang Wakil Presiden Xiao. Kami sedang menuju ke Tianxiang Mansion.
Bagus, hebat, pihak lain berkata dengan cepat. Saya hampir sampai. Mari kita bertemu di depan pintu nanti. Xiao Changkun merasa senang mendengarkan percakapan keduanya. Ia akhirnya merasakan perasaan mampu menyelesaikan masalah besar bagi orang lain di saat-saat kritis dan dipuji serta dipuji oleh orang lain, sedikit menggembirakan, namun lebih merupakan kebanggaan yang tulus. Presiden Pei menutup telepon dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Changkun, beginilah cara hubungan dipadukan. Anda membantu saya dan saya membantu Anda. Di masa depan, kita akan memiliki persahabatan yang teruji. Tidak peduli siapa pergi ke tempat tinggi di masa depan, selama kalian mau berbalik dan saling membantu, maka hubungan semua orang akan semakin maju. Orang dahulu sering mengatakan bahwa membentuk pesta untuk keuntungan pribadi. Bukankah itu hanya sebuah sedikit seperti ini? Xiao Changkun mengangguk berulang kali. Presiden Pei, ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Saya pasti akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Presiden Pei tertawa dan berkata, jika Anda ingin belajar, saudaraku, saya akan mengajari Anda semua yang saya miliki. Tetapi Anda tidak boleh menyembunyikan rahasia Anda di meja anggur malam ini. Anda harus minum secara terbuka kepada saya. Xiao Changkun menepuk dadanya dan berkata, Presiden Pei, jangan khawatir. Aku, Xiao Changkun, tidak pernah malu-malu di meja anggur. Bersambung.